Oke, selamat sore semuanya. Kita akan lanjut bahasan mengenai mata kuliah audit sistem informasi, yang mana untuk sesi ini kita akan lanjutkan bahasan tentang proses manajemen risiko terkait dengan risk mitigation atau mitigasi risiko. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa proses manajemen risiko itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko, risk mitigation atau mitigasi risiko. Tiga terakhir adalah risk evaluation atau evaluasi orang risiko. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan risk mitigation atau mitigasi risiko. Apa itu risk mitigation? Nah, mitigasi risiko yaitu adalah suatu proses penanganan risiko untuk mengurangi dampak dari risiko dengan menggunakan beberapa cara. Yaitu pertama adalah menerapkan kontrol, yang kedua adalah melakukan transfer risiko, yang ketiga adalah menghindari risiko. Kita lihat yang pertama. Mitigasi risiko dengan mengurangi risiko dengan menggunakan kontrol. Artinya nanti risiko-risiko nanti yang ditemukan kita akan lakukan reduce atau pengurangan dengan menerapkan kontrol-kontrol yang tepat. Yang nantinya nilai risiko itu misalkan dari tinggi bisa menjadi sedang atau bahkan menjadi rendah. Contohnya adalah misal seperti ini. Kita punya suatu sistem yang online yang kemarin ya sudah dibahas. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penanggulangan risiko terkait dari sisi cyber hacking atau hack ya. Kita punya data online yang mana data online itu kita diakses oleh karyawan, diakses juga oleh konsumen kita. Nah, dan ada potensi risiko yaitu cyber hacking yang kategori itu adalah high risk, seperti yang dicontohkan pada saat risk assessment di sesi sebelumnya. Nah, ini bagaimana caranya kita mengurangi potensi dari terjadinya hacking tersebut ya, dengan cara mitigasi risiko. Nah, tadi kalau kita lihat ya, ada risiko 100% terjadinya hacking ya. Seandainya apa? Nah, seandainya bahwa di sana itu nggak ada kontrol. Nah, kalau misalkan kita menurunkan risiko tersebut dari 100% menuju misalkan 80%. Nah, kira-kira kita pakai kontrol apa ininya? Nah, misalnya kita menurunkan risiko dari 100% tersebut ke 80% dengan penerapan user name dan password. Nah, artinya kalau yang sebelumnya sistem kita itu bisa diakses siapa saja, bahkan termasuk oleh orang yang tidak berhak. Nah, dengan adanya kontrol username dan password, maka risiko itu akan berkurang. Itu ya. Nah, apakah itu cukup? Nah, misal kita belum, kita masih ingin mengurangi ke 60%. Nah, kita tambahkan kontrol apa lagi selain username dan password untuk mencegah hacking tersebut. Misalnya adalah selain username password kita tambahkan firewall. Artinya di server kita pasangkan suatu firewall yang akan membatasi akses dari misalkan yang IP yang tidak dikenali, atau misalkan dari lalu lintas yang tidak wajar dan sebagainya. Nanti kita pasang firewall. So kita sekarang menurun ke 60%. Oke. Nah, misal kita juga masih menurunkan lagi ke 50%. Ya, lebih rendah lagi. Bagaimana caranya? Kira-kira kontrolnya apa lagi? Nah, misalnya sekarang kita pakai encryption. Artinya data kita
ya, yang sudah kita database ya, kalaupun terjadi misalkan, nah itu kita enkripsi dari sisi data gitu ya, informasi yang ada di dalamnya, sehingga risiko kita akan semakin kecil. Apalagi misalkan kita masih mau ke 40% terkait dengan kontrol-kontrol yang bisa dipakai selain username password, firewall, encryption. Nah misalkan kita pakai biometri, ya, misalkan pakai scan retina kah, atau pakai sidik jari, pakai telapak tangan dan sebagainya, atau face recognition gitu. Itu ya, jadi untuk autentikasinya, sehingga yang tadinya 100 sampai ke bahkan 40%. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita dapat menghilangkan risiko sampai benar-benar adalah 0%? Bisa nggak? Ya, kita sampai ke 0%. Nah, jawabannya adalah menghilangkan risiko itu adalah satu hal yang sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena risiko itu sendiri adalah sifatnya ada yang bawaan, dan kita dengan menggunakan kontrol-kontrol yang sekat apapun nanti adalah sangat tidak mungkin ya menghilangkan risiko, karena akan memerlukan kontrol yang sangat banyak, dan apalagi nanti ada yang harus dipertimbangkan ya, ketika kita menurunkan risiko ya tadi dari 100% sampai 40% gitu kan. Nah, itu kita sudah menggunakan kontrol-kontrol, sehingga di sini menghilangkan risiko sampai 0 itu adalah yang tidak mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nah ketika tadi dari mulai 100%, kemudian 80% dengan menggunakan kontrol, 60% ada kontrol tambahan, 60% lagi ada kontrol ditambah lagi sampai 40% ya. Nah, level manakah yang akan kita pilih yang akan di organisasi? Apakah level 80%, 60 atau bahkan 40%? Kemudian siapa yang akan mengambil keputusan mengenai pemilihan di posisi mana kita akan, di level mana kita akan pilih? Apakah bagian IT ataukah bagian lain? Nah, jawabannya adalah level mana yang akan dipilih dan yang mengambil keputusan itu adalah seorang senior manajemen atau top level manajemen. Kenapa? Alasannya karena apa? Nah, pertama adalah dari sisi tanggung jawab. Misalkan kita akan milih dari sisi sampai 60% saja ya, tidak sampai ke 40%. Artinya kita pasang username password dan firewall. Nah, yang faktor yang pertama itu adalah tanggung jawab. Karena nanti kalau terjadi apa-apa ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya harus top level manajemen, bukan oleh seorang bagian IT ya. Jadi nanti kalau misalkan yang mengambil keputusan ini adalah bagian IT, nanti senior manajemen nanti dia akan menyalahkan bagian IT. Makanya keputusan ini walaupun teknisnya itu dilakukan oleh bagian IT, tapi pemilihan level ini harus berdasarkan keputusan dari top level manajemen atau senior manajemen. Ini tetap tanggung jawab ya. Jadi biar bagian IT itu nggak disalahkan. Nah, terkait yang lain adalah masalah biaya. Bagian IT itu kan khususnya misal dia hanya pelaksana. Nah, sedangkan masalah biaya, siapa yang menghandle? Ya, salah satunya adalah harus dari keputusan senior manajemen. Karena apa? Perlu dilihat, semakin banyak kontrol yang akan dipakai ya dalam rangka kita akan mengurangi risiko tadi, maka di sini akan berbanding lurus dengan biaya. Semakin banyak kontrol, semakin banyak biaya. Siapa yang membayar? Siapa yang membiayai? Ya tadi senior manajemen. Kita lihat, kalau username password saja, berarti biayanya hanya biaya ini. Tambah firewall, biayanya nambah lagi. Tambah encryption, biaya lagi, bahkan sampai ke biometri. Jadi level mana yang dipilih dan yang mengambil keputusan itu adalah senior manajemen. Dan tiap organisasi pun bisa berbeda. Kalau dia pengen maksimal sampai bisa 40%, ya silakan itu top level manajemen yang memutuskan. Tapi pertimbangkan juga masalah biayanya. Oke. Nah, itu adalah opsi yang pertama ya, terkait dengan reduce using control, penggunaan kontrol. Kita masuk ke cara kedua, yaitu dengan yang namanya transfer the risk. Ya, di sini pertanyaannya adalah apakah ada opsi atau cara lain seandainya top level manajemen itu belum puas dengan risiko yang ada. Misal tadi
kita sampai 60%. Nah, kita misalkan masih belum puas manajemen tersebut. Nah, bisa menggunakan yang namanya transfer the risk. Artinya di sini memindahkan risiko atau mata risiko ke pihak lain. Contohnya adalah asuransi. Kita beli asuransi, kita bayar ya preminya misalkan per tahun atau per semester atau per sekian tahun, sehingga risiko-risiko yang tadi kita alihkan ke pihak ketiga. Dan kalau terjadi nanti akan di-cover oleh asuransi. Itu ya, itu adalah cara yang kedua terkait dengan transfer risk. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa memilih opsi ini? Misalkan tadi ya, dari 100% kita pasang dulu kontrol sampai 60%. Nah, sisanya dari 60% ke 40% kita alihkan ke pihak ketiga, asuransi. Nah, artinya kan dari 100 ke 60 berarti kontrol internal. Sisanya 60-40 kita asuransi. Mengapa tidak membandel dengan opsi yang langsung dari 100% semuanya di cover oleh 40% itu oleh asuransi? Kira-kira jawabannya apa? Betul ya, jawabannya adalah mengenai masalah cost atau biaya. Artinya kalau semua opsi tadi ya dari 100 sampai 40% ini kita alihkan ke pihak ketiga, dari mulai password, parameter dan sejenisnya dan semuanya, maka tentunya adalah akan makin bengkak biayanya gitu ya, yang harus dikeluarkan ke asuransi. Jadi kalau opsi misalkan kita gunakan dulu konto internal, sisanya baru transfer risikonya. Dibandingkan dengan langsung transfer semuanya, ini adalah cost-nya itu akan sangat tinggi. Itu adalah pertimbangan. Oke, selanjutnya ya. Ketiga, selain dengan menggunakan kontrol, kemudian transfer risiko, nah selanjutnya ada yang disebut dengan avoid the risk atau menghindari risiko. Contohnya bisa seperti ini. Kita sebuah organisasi bank, di sini disebutnya tradisional bank. Kita punya rencana inovasi melakukan yang namanya e-banking. Jadi transaksi melalui internet. Akan tetapi setelah kita lakukan risk assessment bahwa kalau seandainya kita melakukan e-banking di sini ada potensi risiko yang levelnya itu adalah penilaian risiko adalah high risk, yaitu salah satunya adalah kalau online nanti kita akan rentan misalkan di hacking ya, di hack. Nah, itu high risk sifatnya. Nah, kemudian decisionnya apa, keputusannya ternyata oleh manajemen itu ya udah, daripada ada risiko tinggi dan kita tidak siap untuk itu, kita avoid risk. Artinya kita hindari risiko. Artinya rencana awal kita pakai e-banking kita gagalkan, kita cancel, sehingga bank kita tetap menjadikan bank tradisional yang tanpa e-banking. Ini adalah contoh dari menghindari risiko. Di suatu organisasi punya inovasi menggunakan IT atau SI ya, e-banking, tapi kan di sana ada risiko yang sangat tinggi dan manajemen itu tidak siap, maka posisi yang ketiga itu adalah avoid risk atau hindari risiko, dengan sehingga kita akan kembali ke tradisional bank. Itu contohnya ya. Oke. Nah, apa perbedaan dengan eliminate the risk atau menghindari risiko dibandingkan dengan menghindari? Nah, kalau ini kan tadi kita menghindari risiko sehingga nggak jadi ya si e-bankingnya. Kalau eliminate the risk, nah misal gini, kita punya bank ya, organisasi kita inovasikan dengan e-banking, di sana ada high risk, dan sisanya kita lakukan eliminate risk atau menggunakan many control, artinya sampai ke level kontrolnya itu sangat banyak sampai risiko itu bisa dikatakan nol ya. Bisa nggak itu? Ya walaupun bisa dan kemungkinan kecil, tapi ya kontrolnya akan sangat banyak. Nah di sini nanti hasilnya kalau dengan eliminate the risk, nanti kita adalah bank kita itu sekarang punya fitur e-banking. Ya, beda dengan yang sebelumnya. Kalau menghindari risiko, ya nggak jadi ininya. Avoid risknya di sini itu. Bank kita tetap tradisional. Kalau eliminate the risk, ya artinya kita pakai ya pasang e-bankingnya, tapi kita eliminate itu dengan sangat banyak kontrol. Itu ya konsekuensinya ya. Avoid risk, nggak ada kontrol, tapi dia nantinya kembali ke kondisi awal. Tapi kalau misalkan eliminate risk, nah,
organisasi kita, bank kita sekarang menggunakan e-banking, tapi konto yang digunakan sangat banyak, sangat besar pasti. Ya, itu ya, sampai di level yang dikatakan ini. Nah, di sini ditekankan bahwa risk mitigation ini atau avoidance ini adalah merupakan pilihan atau opsi yang terakhir. Nah, kenapa? Nah, hasilnya begini. Tradisional bank kita, gitu ya, kita punya bank dan kita punya customer. Nah, pasti yang namanya sebuah bank itu punya nasabahnya. Nasabah di sini misalkan mainkan fitur e-banking supaya apa? Supaya dia bisa nabung, misalkan dari jauh, narik uang, transfer, ya, kemudian pembayaran lain-lain, tidak mesti harus datang ke bank. Nah, itu kan nasabah minta fitur e-banking, misalkan menginginkan. Nah, kenyataannya bank tersebut karena tadi ya, ada risiko di sana, risiko levelnya high, dan manajemen bank tersebut sifatnya memilih opsi untuk avoid risk atau menolak risiko, sehingga tidak ada internet banking yang diharapkan oleh nasabah. Apa konsekuensinya? Ada kemungkinan dari bank tersebut akan kehilangan nasabah. Nasabah bisa aja mungkin kecewa, kemudian dia bisa pindah dan nyari ke bank lain yang punya fitur e-banking. Nah, itulah mengapa dikatakan opsi terakhir, karena kita akan kemungkinan kehilangan customer atau kehilangan pelanggan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya risk mitigasi atau penanganan risiko ya, untuk mengurangi dari tingkatan risk, nilai risiko. Di situ kita bisa menggunakan 3 cara. Pertama adalah mengurangi risiko dengan menggunakan kontrol sampai pada level yang diterima oleh top level manajemen. Ingat, top level manajemen harus pertimbangkan masalah banyaknya kontrol akan sebanding lurus dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Opsi kedua adalah memindahkan risiko kepada pihak ketiga, misalnya pihak asuransi. Seandainya kontrolnya masih belum puas, bisa dengan mentransfer ke pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah menghindari risiko. Ini adalah pilihan yang paling terakhir. Di sini ingat, risiko itu tidak bisa dihilangkan. Hanya tingkatan level dari level yang diterima itu bisa dimaksimalkan dengan kontrol yang maksimal. Tapi risikonya itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Oke, itu aja paling. Sampai ketemu di sesi selanjutnya terkait proses manajemen risiko yang terakhir. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.